Bab 589. Bermain dengan kalian. Mendengar kata-kata Ye Mapang, wajah Robin Luo langsung berubah, takut dia akan membuat Jerry yang marah. Dia baru saja akan berbicara ketika Yohan Pang mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, "Ye Ma, sikap macam apa itu? Apakah luka nenekmu adalah sesuatu yang ingin dilihat Komisaris Yang? Minta maaflah." Meskipun Yohan Pang adalah seorang profesor universitas, dia membawa dirinya dengan otoritas, sama sekali tidak seperti profesor saat ini, melainkan seperti orang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Air mata Ye Mapang kemudian mengalir dan dia berkata dengan mata merah, "Aku tidak akan meminta maaf. Jika nenek tidak bekerja untuk mereka, apakah dia akan terluka?" "Diam!" Yohan Pang berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya untuk mengayunkan tamparan. Namun, tidak ada rasa takut di mata Ye Mapang, dia hanya menatap tamparan Yohan Pang yang semakin dekat dengannya. Plak! Melihat tamparan Yohan Pang akan segera jatuh, Jerry yang tiba-tiba melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Yohan Pang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Profesor Pang, aku memang yang harus disalahkan atas luka Profesor 2. Jika kamu ingin memukul, pukul saja aku." Saat ini, Jerry yang juga merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Profesor Du sudah sangat tua dan masih dalam resusitasi, siapa yang tahu apakah dia akan bangun. Selain itu, memang karena dia telah menyinggung orang-orang keluarga Chao, sehingga dia telah menyeret Profesor Du ke dalam masalah ini. Bahkan jika Ye Mapang tidak mengatakan apa-apa, itu semua memang salahnya. Robin Luo gemetar ketakutan, takut kata-kata Ye Mapang telah membuat Jerry yang marah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. "Pergi dari sini, aku tidak butuh kemunafikanmu." Permusuhan Ye Mapang terhadap Jerry yang sangat besar, dan dia berkata dengan suara jengkel. Melihat Yohan Pang hampir meledak, Jerry yang buru-buru berkata, "Profesor Pang, aku masih ada sesuatu yang harus diurus, jadi aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia kemudian menginstruksikan Robin Luo, "Jika Profesor Du punya kabar, beritahu aku secepat mungkin." "Iya, Komisaris." Robin Luo buru-buru menjawab. Setelah Jerry yang pergi, Ye Mapang kemudian menjadi tenang, tetapi dia masih sangat memusuhi Robin Luo. "Ye Ma, jangan khawatir, yang menyelamatkan Profesor Du sekarang adalah dokter ajaib yang terkenal di kota Yan, Dr. Irene, yang secara khusus diundang oleh Komisaris Yang. Dengan Dr. Irene di sini, Profesor Du pasti akan baik-baik saja." Robin Luo tahu bahwa Ye Mapang memiliki pendapat yang kuat tentang Jerry Yang, jadi dia dengan sengaja menunjukkan apa yang telah dilakukan Jerry Yang. "Huff!" Ye Mapang mendengus keras dan tidak memperhatikan Robin Luo. "Ceo Luo, jangan tersinggung. Gadis ini, Ye Ma, telah dimanjakan olehku." Yohan Pang menjelaskan dengan wajah meminta maaf. Robin Luo menggelengkan kepalanya dengan lemah. Setelah Jerry yang meninggalkan rumah sakit, dia langsung menuju ke arah Gold Club. Tidak peduli Profesor Du baik-baik saja atau tidak, Haf Chao harus membayar harganya. 20 menit kemudian, Jerry yang telah tiba di Gold Club. "Tolong tunjukkan kartu keanggotaan." Jerry yang baru saja tiba di pintu masuk ketika dia dihalangi oleh dua penjaga yang meminta kartu keanggotaannya. Terakhir kali Jerry yang dibawa oleh Harley Song dikatakan bahwa kartu keanggotaan tingkat teratas memiliki biaya tahunan sebesar 50 juta, jadi bisa dibayangkan betapa ketatnya manajemen Gold Club. Hanya saja, Jerry yang di sini untuk mencari masalah, jadi bagaimana dia bisa menyiapkan kartu keanggotaan? "Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah dari jalanku," kata Jerry yang dengan wajah dingin. Mendengar hal ini, kedua penjaga itu akhirnya tahu bahwa pengunjung itu tidak berniat baik, dan segera menunjukkan ekspresi galak di wajah mereka. "Nak, kamu datang ke sini untuk mati. Karena begitu, maka kami akan mewujudkannya." Boom! Sebelum penjaga yang berbicara bisa bergerak, Jerry yang sudah menghilang di tempat itu. Setelah suara keras, penjaga yang baru saja berbicara, tubuhnya menabrak pintu Gold Club seperti layang-layang dengan tali putus.
Penjaga yang lain langsung tercengang. Satu tendangan telah membuat rekannya terbang lebih dari 10 meter. Apakah orang sekuat ini, sesuatu yang bisa dia hadapi? Sekarang, apakah aku masih membutuhkan kartu keanggotaan? Jerry yang bertanya dengan dingin. Tidak, tidak perlu. Penjaga itu gemetar ketakutan. Bagaimana dia masih berani melawannya? Dia buru-buru memberi jalan ke pintu menuju Gold Club. Jerry yang melangkah ke Gold Club. Saat dia memasuki pintu, dia melihat lebih dari 10 penjaga yang memegang tongkat karet bergegas keluar. Rupanya, Jerry yang telah menendang penjaga itu ke dalam Gold Club, dan petugas keamanan di dalam telah mendengar berita itu dan datang. Nak, apakah kamu yakin, kamu ingin datang ke Gold Club dan membuat masalah? Lebih dari 10 penjaga mengelilingi Jerry yang di tengah. Pria yang memimpin, dengan wajah galak, menatap Jerry yang dan bertanya. Beritahu Haf Chao untuk keluar. Jika tidak, Gold Club akan menderita kerugian besar hari ini. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh. Profesor Du masih dalam resusitasi, dia sangat marah. Terutama ketika dia berpikir bahwa Profesor Du sudah sangat tua dan Haf Chao bahkan tidak mengampuninya, itu benar-benar gila. Sampah semacam ini hidup di dunia, hanya membuang-buang udara. Mendengar Jerry yang memanggil Haf Chao dengan namanya, wajah para penjaga itu semua berubah drastis. Pemimpinnya bahkan menegur, Tuan Muda Haf kami, bagaimana bisa ditemui oleh orang manapun. Karena begitu, maka aku hanya bisa membuatnya keluar. Sudut mulut Jerry yang meringkuk, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Saat kata-katanya jatuh, dia sendiri sudah menghilang dari tempatnya. Wajah semua penjaga tiba-tiba berubah. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang terlihat. Sosok Jerry yang seperti iblis, anggota staf Gold Club itu bahkan tidak bisa melihat Jerry yang dengan mata telanjangnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah lebih dari 10 penjaga yang awalnya datang dengan sikap agresif sekarang terbang mundur ke segala arah seperti bola. Setelah beberapa detik, kecuali Jerry yang masih berdiri di tengah aula, semua penjaga lainnya jatuh ke tanah dan bahkan pingsan. Para anggota staf yang hadir semuanya gemetar dan wajah mereka penuh dengan kepanikan. Jerry yang tidak mempersulit anggota staf yang biasa ini, yang mungkin bahkan tidak tahu apa itu keluarga Chao. Karena Haf Chao belum muncul, dia harus mencarinya secara pribadi. Selama keadaan menjadi cukup besar, Haf Chao pasti akan muncul. Perjalanannya tanpa hambatan, dan Jerry yang langsung tiba di aula kartu di lantai 3. Jika dia hanya menangani Haf Chao, itu mungkin tidak cukup untuk membuatnya merasa sakit. Hanya jika dia membuat Haf Chao merasa putus asa dalam semua aspek, itu akan menjadi akhir dari Haf Chao. Tidak peduli jam berapa sekarang, tidak ada kekurangan bisnis di Gold Club. Saat ini, semua meja kartu di aula lantai 3 yang besar dipenuhi orang. Ada asap di mana-mana, dan Jerry yang dengan santai melihatnya sebelum berjalan menuju meja kartu di tengah aula. Kamu pergi dan bermain di samping. Jerry yang mengulurkan tangan dan mengetuk bahu seorang pria. Pria itu sedang bersenang-senang, tetapi tiba-tiba seseorang menyuruhnya pergi dan bermain di samping. Jadi dia sangat marah. Nak, beraninya kamu menyuruhku menyerahkan kursiku. Apakah kamu tahu siapa aku ini? Boom! Tepat di tengah keterkejutan semua orang, tangan Jerry yang telah mengetuk bahu pria itu, tiba-tiba mengangkatnya sedemikian rupa sehingga pria itu terbang keluar dari kursinya langsung ke udara seperti ayam. Dengan ledakan keras, pria itu terlempar ke lantai di samping. Aula yang semula berisik seketika hening. Semua orang menatap kaget ke arah Jerry yang di meja kartu paling tengah. Bersambung.